Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang insyaallah kita akan memasuki bab atau kitab yang baru, yaitu kitab Al-Janaiz, yaitu pembahasan tentang jenazah. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, bagi pian yang ingin menyetorkan hafalan hadisnya, ulun persilahkan. Kadadaan orang. Ya udah, berarti dadah tuh. Baik. Kitab Al-Janaiz. Banyak para ulama yang menyebutkan pembahasan tentang jenazah dalam kitab salat, ya. Dan bahkan ini pun ya di dalam Bulughul Maram, Kitabul Janaiz itu mengikuti bab salat, ya. Yang mana sebelumnya babul libas, bab pakaian, itu pun ada kaitannya dengan salat, karena pakaian itu alat yang digunakan untuk menutup aurat, yang itu merupakan syarat sah salat. Nah, begitu juga tentang masalah al-janaiz, itu dimasukkan oleh para ulama dalam bab salat. Padahal kita mengetahui bahwasanya pembahasan tentang jenazah itu tidak hanya membahas tentang salat, ya. Dalam jenazah akan disebutkan nanti tentang perkara-perkara yang yang terjadi sebelum seseorang meninggal dunia, seperti sakit, sakaratul maut, dan seterusnya. Artinya tidak hanya membahas tentang salat. Belum nanti ada pembahasan tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, baru nanti mensalatkan jenazah. Baik, jadi kenapa para ulama memasukkannya di dalam bab salat? Hal itu karena hal yang paling penting berkaitan dengan jenazah adalah salat, yaitu salat jenazah. Itu yang paling penting di antara rangkaian penyelenggaraan jenazah. Yang paling penting adalah masalah salat. Maka ketika hal itu adalah hal yang paling penting,
Makanya mereka membasuhkan kitab jenazah dalam kitab salat. Baik. Al-janaiz, di sini disebutkan al-janaiz. Al-janaiz itu adalah jamak dari kata jenazah, janazah dalam bahasa Arab ya. Al-janaiz. Adapun al-janaiz itu adalah jamak dari kata janazah. Al-janazah jamaknya itu al-janaiz. Baik. Apa yang dimaksud dengan jenazah? Jenazah itu apa? Masa nggak tahu jenazah itu apa gitu? Ya, mayit kan. Hanya saja para ulama ya, sebagian mereka menyebutkan bahwasanya al-janazah ya, selain maknanya mayit, sebagian mereka juga mengatakan maknanya adalah nash. Baik, mayit jelas mayit artinya. Nash artinya keranda yang digunakan untuk mengangkat mayit. Keranda mayit. Terkadang jenazah itu diartikan mayit dan terkadang diartikan nash. Ada juga yang membedakan. Kalau jenazahnya jimnya ini barisnya fathah, janazah itu artinya mayit. Tapi kalau dibarisi kasrah, jinazah itu artinya keranda. Ini cuma permasalahan bahasa ya, bahasa Arab. Tapi yang jelas di sini kita ingin menjelaskan, pembahasan kita adalah jenazah itu sama dengan mayit. Baik. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan ada istilah isim mudzakkar dan isim muannas. Tahu apa itu isim mudzakkar, isim muannas? Isim mudzakkar berarti menunjukkan laki-laki. Kalau muannas menunjukkan perempuan. Baik, di sini ada kata jenazah, di sini ada kata mayit. Jenazah ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Di antara tanda dia perempuan itu adalah adanya ta marbutah. Berarti ini muannas. Gini ya, muannas ya. Kalau mayit mudzakkar. Baik. Kata jenazah itu mencakup jenazah laki-laki ataupun jenazah perempuan. Kata mayit dalam bahasa Arab ini adalah ismul jins, kata umum yang mencakup jenazah atau mayit laki-laki atau mayit perempuan. Baik, sekarang pian ingin sholat jenazah, cuman nggak tahu nih mayitnya perempuan atau laki-laki. Pian diundang aja gitu, ayo kita sholat jenazah. Nah, pian nggak tahu nih laki-laki atau perempuan. Sementara kan biasanya untuk doa dalam sholat ya, Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Kalau perempuan itu laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baik, sekarang kita nggak tahu nih laki-laki atau perempuan, maka pian boleh ya, terlepas itu laki-laki ataupun perempuan, pian boleh mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, karena hu-nya ini kembali kepada mayit laki-laki. Nah, ini mencakup mayit laki-laki ataupun perempuan. Boleh juga pian mengucapkan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, karena hak yang dimaksud adalah kembali kemana? Jenazah. Jadi kada masalah kalaupun pian kada tahu mayitnya laki-laki ataupun perempuan, kada ada yang salah insyaallah. Baik. Nah, ini fungsi kita mengetahui bahasa Arabnya. Baik, kembali ke pembahasan kita. Pembahasan tentang jenazah atau kitabul janaiz. Ya, pembahasan sangat panjang, lumayan panjang. Karena yang dibahas dalam kitabul janaiz bukan hanya berkaitan dengan ketika dia sudah meninggal.
Ya, tetapi yang dibahas juga sebelum dia meninggal, mencakup tadi sakit. Ya, nanti kita kejelaskan tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Ya, kemudian tentang sakaratul maut, apa yang dilakukan ketika kita melihat orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian nanti berpindah kepada bagaimana cara memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Nah, nanti juga dibahas tentang hukum-hukum berkaitan tentang masalah kubur. Kemudian juga pembahasan tentang takziah, dan juga tadi pembahasan tentang husnul khotimah dan yang lainnya. Ini semuanya dibahas dalam kitab Al-Janaiz. Jadi sabar aja lah, insyaallah pembahasan kita cukup panjang tentang masalah janaiz. Baik. Berarti kita akan mulai pembahasan tentang masalah sebelum kematian. Disunahkan bagi kita yang masih hidup untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Ulangi, disunahkan bagi kita yang masih hidup, yang masih sehat, untuk bersiap-siap menghadapi yang namanya kematian. Caranya gimana? Bersiap-siap menghadapi kematian? Pertama adalah memperbanyak mengingat kematian, dan jangan lalai dari yang namanya mengingat kematian. Yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang dekat dan pasti akan terjadi, tidak mungkin bisa dihindari. Betapa banyak kematian datang secara tiba-tiba, ya. Bahkan sebagian mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan sehat, tidak sakit, itu lebih banyak daripada yang meninggal karena sakit. Ya. Dan juga kita mengingat bahwasanya yang namanya kematian itu akan memutus amalan. Sebagaimana hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka terputus amalannya. Illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Apa itu aja? Sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir, ya, terus mengalir pahalanya. Baik, kemudian wa ilmun yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa waladun shalih yad'ulah. Ini amun bisa dihafalkan hadis ini, ya, bukan hanya terjemahannya gitu ya, kalau bisa. Dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Baik, intinya yang namanya kematian itu merupakan pemutus amalan. Tidak ada kesempatan lagi seseorang bisa beramal setelah kematian. Dan semua kita akan dibalas sesuai dengan amal yang kita perbuat ketika masih hidup di dunia. Betapa banyak di antara kita dalam kesehariannya bangun tidur misalnya, ya, dia berwudu, sholat subuh misalnya, kemudian dia bersiap-siap untuk berangkat kerja, ya, dia punya planning ini, planning itu, dan ini kebanyakannya adalah sifat duniawi. Terkadang tidak ada terfikir, terbetik sedikit pun, bisa jadi hari itu dia akan dicabut nyawanya, ya. Tidak ada sama sekali ingat dengan yang namanya kematian, dan terus seperti itu, ya, hari-hari berjalan sampai lupa dengan kematian. Kapan ingat kematiannya? Ya, kalau ada kematian hanya ingat, ya. Sementara yang namanya mengingat kematian itu harusnya dituntut pada kita setiap hari, setiap detiknya. Karena yang namanya kematian bisa kapan saja menemui kita. Ya, kita tidak tahu kapan, ya, nyawa kita akan dicabut. Baik, maka insyaallah untuk kajian malam ini kita akan mengkhususkan tentang menyebutkan ayat-ayat atau hadis-hadis atau perkataan para ulama tentang masalah mengingat kematian.
Baik. Nah, jadi tujuan utama kita mengingat kematian untuk apa tadi? Mempersiapkan mempersiapkan untuk menghadapi perkara yang terjadi setelah kematian, itu intinya. Maka ketika kita ingat kematian, itu akan menyebabkan kita memperbanyak ketaatan, memperbanyak taubat dan istighfar. Cuman ada sebagian orang yang mengingat kematian tujuannya bukan untuk tadi, tapi untuk justru menyebabkan dia sedih misalnya. Atau misalnya dia mengingat kematian justru membuat dia putus asa dari beramal. Maka kalau mengingat kematian demikian, maka ini tercela. Jadi tujuan kita mengingat kematian agar kita semakin giat beramal saleh. Dan orang yang sering mengingat kematian itu disebut oleh Nabi SAW adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling afdal. Ulangi, orang yang sering mengingat kematian itu disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling cerdas, yang paling afdal. Nabi SAW bersabda, afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Wa aqyasuhum, dan yang paling cerdas di antara mereka adalah lil mauti dzikran, dia memperbanyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapan dia untuk menghadapi kematian. Ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Baik. Nah, jadi kalau ingin menjadi orang yang cerdas, seringlah mengingat kematian. Baik. Dan juga Nabi SAW memotivasi kita untuk senantiasa mengingat atau memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang pertama dalam Bulughul Maram dalam kitab ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru dzikra hadzimil ladzat al-maut. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Maksudnya adalah al-maut, yaitu kematian. Baik, jadi Nabi SAW sudah memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana juga kematian atau mengingat kematian bertujuan agar manusia itu tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Artinya ketika kita lalai, tersibukkan dengan urusan dunia, maka segeralah untuk mengingat kematian. Sehingga dia menyadari bahwasanya yang namanya dunia itu hanyalah sifatnya sementara. Dan negeri yang sebenarnya itu adalah negeri akhirat. Maka dia pun sadar bahwasanya hidup dunia itu hanyalah tempat untuk beramal sebagai persiapan di negeri akhirat kelak. Dan sebagaimana hadis yang biasa disampaikan tentang perumpamaan kehidupan di dunia. Gimana perumpamaannya? Seperti musafir yang singgah bernaung di bawah sebuah pohon kemudian meninggalkannya. Nabi SAW bersabda, mali walid dunya, apalah arti dunia bagiku, kata Nabi. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti orang yang menaiki kendaraan, yaitu orang yang safar, dan berteduh di bawah pohon lalu pergi dan meninggalkannya. Itulah hakikat dunia. Dan yang namanya berteduh itu tidak akan selamanya, pasti akan dia tinggalkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia juga sebentar. Kan biasanya orang berteduh cuma sebentar. Yang di perjalanan yang itu yang lebih lama.
Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, Rasulullah tidak menjadikan dunia sebagai hasrat hidup beliau, dan tidaklah ada harta yang tinggal pada diri beliau, melainkan beliau infakkan seluruhnya di jalan Allah. Makanya pernah disebutkan bahwasanya didatangkan kepada Nabi SAW harta yang sangat banyak. Ya, jadi terkumpul harta yang banyak diletakkan di masjid. Ya, ketika Nabi SAW masuk dan melihat harta tersebut, beliau hampir tidak menengok sama sekali. Beliau pun sholat. Kemudian setelah selesai sholat, beliau bagikan semua harta tersebut tanpa tersisa sama sekali. Karena dunia tidak ada artinya, tidak ada nilainya, ya, di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah, berkata, semua manusia di dunia ini pada hakikatnya berada dalam perjalanan. Kita tuh berada pada satu rel yang sama dan menuju titik yang sama. Ya, ibarat kereta api itu sama tujuan kita. Hanya saja siapa yang di muka, yang di belakang itu yang gak ada tahu. Tapi intinya semuanya akan sampai pada titik yang sama, yaitu kematian. Nah, jadi penting kiranya bagi kita untuk mengingat kematian. Dan perlu diketahui bahwasanya sang pemberi nasihat yang paling agung itu adalah kematian. Ini sebagaimana pernyataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat, sebagai pemberi nasihat atau wejangan. Wa kafa bid-dahri mufarriqan, cukuplah masa memisahkan antara seseorang dengan yang lainnya. Al-yawma fid dur wa ghadan fil qubur, hari ini kita masih di rumah dan bisa jadi besok kita sudah di kuburan. Ya, ini merupakan nasihat yang agung berkaitan dengan kematian. Dan para ulama mengemukakan, man aktsara dzikral maut akrama bisalasah, barang siapa yang sering mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ulangi. Jadi sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang sering mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ta'jilut taubah, yang pertama adalah dia bersegera bertaubat. Orang yang suka mengingat kematian, maka dia akan bersegera bertaubat. Orang yang lalai dari kematian, apa yang dilakukannya? Ya, maka dia akan menunda-nunda taubat. Baik, jadi yang pertama adalah ta'jilut taubah. Yang kedua, wa qana'atil qalb, hati yang selalu qanaah. Qanaah itu apa? Nerimo, selalu menerima, ya, pemberian dari Allah. Baik itu sedikitkah, dia terima. Toh ini juga kehidupan yang fana, yang sebentar, ya. Karena kehidupan yang abadi, yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Maka kalau di dunia diberi sedikit, ya terima saja. Toh kehidupan dunia tidak akan lama. Baik. Adapun yang ketiga, wan nasyati fil ibadah, dan juga semangat dalam beribadah. Jadi ulangi, barang siapa yang sering mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, bersegera bertaubat. Yang kedua, hati yang selalu qanaah, yang menerima apapun yang Allah berikan. Yang ketiga adalah semangat di dalam masalah ibadah. Kemudian, waman nasiyahu, barang siapa yang lupa dengan kematian, yang lalai dengan kematian, uqiba bisalasati asya, maka dia akan dihukum dengan 3 hal. Barang siapa yang lupa dengan kematian, dia akan dihukum dengan 3 hal.
Berarti kebalikan yang dari tadi. Yang pertama tadi kan bersegera taubat, ini jadinya taswifut taubah, yaitu menunda-nunda taubat. Ya. Jadi ada keinginan bertaubat, nanti saja. Masih muda. Ya. Oh, nanti besok baru bertaubat. Enggak, ketika umur sudah 30, 40 hanya bertaubat. Ya kayak itu, kalau sudah lupa yang namanya kematian. Tidak sadar bahwasanya kematian itu tidak menunggu kita 40 kadang. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak ada urusan tua ataupun muda, ya tidak bisa kita tunda. Maka ya, orang yang sering menunda-nunda taubat, ingatlah dengan kematian. Baik, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, tidak ridho, ya, wa tarkur ridho bil kafaf, tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa kurang terus, seolah-olah ya, kehidupan dunia itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dia lupa bahwasanya akan ada kematian dan kemudian berpindah kepada kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Maka hukuman yang kedua, dia tidak akan ridho dengan pemberian Allah. Dan yang ketiga, wattakasulu fil ibadah, dan juga malas dalam beribadah. Nah, itulah orang yang lalai dari mengingat kematian. Baik. Kemudian, apa itu kematian? Kematian itu apa? Kada hidup lagi. Kematian. Kematian itu adalah makhluk. Sebagaimana kehidupan juga makhluk. Ulangi, kematian itu adalah makhluk ciptaan Allah, sebagaimana kehidupan juga makhluk ciptaan Allah. Makanya di dalam surah Al-Mulk, awal-awal surah Al-Mulk, bunyinya gimana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti di sini kematian adalah ciptaan Allah, sebagaimana kehidupan juga ciptaan Allah. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya kehidupan di dunia itu adalah ujian, ya, untuk menguji siapa yang lebih baik amalannya. Ini menunjukkan kehidupan dunia hanyalah ujian untuk kita beramal, ya, tempat agar kita beramal. Baik. Nah, jadi kematian adalah makhluk. Makanya di dalam hadis pada hari kiamat kelak, ya, kematian itu akan dirubah oleh Allah dalam bentuk seekor kambing yang akan apa? Disembelih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil mauti kabshan. Pada hari kiamat, kematian itu akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing. Fayuqab bainal jannati wan nar, yang mana kambing tersebut akan ditempatkan di antara neraka dan surga. Fayuqal, maka dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka mereka pun melihat, ya, kepada seruan tersebut. Wa yuqal ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Maka mereka juga melihat, ya. Kemudian ternyata diperlihatkan kambing itu disembelih, artinya kematiannya disembelih. Maka dikatakan kepada penduduk surga, khulud wala mauta fi, ya, kalian kekal dan tidak ada kematian setelah itu. Dikatakan juga kepada penduduk neraka, khulud la maut, ya, kekal dan tidak ada kematian setelah itu, ya. Maka
Kalau sudah dinyatakan dia penduduk surga, maka dia akan kekal di surga selama-lamanya. Sebagaimana kalau dia dinyatakan sebagai penduduk neraka, maka dia kekal selama-lamanya. Baik. Nah, jadi kematian adalah makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang namanya kematian itu sebabnya banyak leh. Coba sebab kematian apa aja? Kada tuntung kalau kita sebutkan semuanya. Ya, garing, tabrak, dibunuh, tembak ya, dan seterusnya. Makanya ada seorang penyair menyatakan, namanya Ibnu Nubatah As-Sa'di, dia berkata, "Wa man lam yamut bisayf mata bighairihi." Siapa yang tidak mati dengan pedang, maka dia akan mati dengan cara yang lain. Ta'addadil asbabu wal mautu wahid. Ya, sebab itu banyak dan kematian cuma satu, ya. Baik, dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan, ulama bersepakat bahwa kematian itu tidak ada yang mengetahuinya, baik kapannya, umur berapa, apa sebabnya, hari apa, jam berapa, tidak ada yang tahu. Dan dia mati dalam kondisi apapun tidak tahu. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 34, ayat terakhir ya. Innallaha 'indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Allah menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu qada. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dia akan kerjakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ya. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Baik. Maka tidak boleh atau tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia mati, ya, dan di mana dia mati. Maka tidak ada, kalau ada yang mengaku-ngaku, oh, aku tahu ya apabila ikam mati, misalnya di mana ikam mati, maka ini adalah dusta, pasti dusta. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kita kapan kita meninggal? Dirahasiakan waktunya, supaya kita senantiasa dalam keadaan siap-siap menghadapi kematian. Setiap detiknya kita akan senantiasa beribadah kepada Allah, ya, biar ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kita sudah siap dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau misalnya ada seseorang yang dinyatakan nanti ketika umur kamu 30 kamu akan meninggal misalnya. Ya, selama masih 25 ya udah enggak apa-apa bermaksiat gitu kan. Ketika sudah mendekati umur 30 baru bertaubat ya kan. Itu kalau sudah diketahui umurnya, ya, kapan meninggalnya. Nah, tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kapan kita akan meninggal, maka dengan hal itu kita akan senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari yang namanya kematian kalau sudah datang waktunya, sudah datang ajalnya. Walaupun mungkin kita di puncak-puncak sehat, kita sudah berolahraga maksimal, pergi ke gym, main apa lagi? Main ton. Baik, tapi kalau ternyata hari itu dia meninggal, maka tidak ada yang bisa menundanya. Betapa banyak orang yang lagi sehat-sehatnya, sedang olahraga mungkin ya, tiba-tiba kena serangan jantung misalnya, tiba-tiba rabah, betapa banyak itu terjadi. Baik, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Fakam min sahihin mata min ghairi illah." Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa ada penyakit sama sekali. Wa kam min saqimin asyahinan minad dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit ternyata panjang masih umurnya. Kan ada kisah tuh. Ada seorang dokter yang memvonis pasiennya ini tidak lama
lagi meninggal istilahnya kan. Ternyata dokternya duluan meninggal. Kan ada yang seperti itu. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan. Betapa banyak pemuda yang sore harinya, yang pagi harinya dalam keadaan tertawa. Wa akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Sementara kafannya itu sudah ditenun dan dia tidak tahu. Artinya sudah mendekati kematiannya. Begitu juga Abul Atahiyah, seorang penyair yang masyhur ya. Ketika dia bertemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, maka Harun ar-Rasyid pun meminta nasihat kepadanya. Lantas ia berkata, La ta'manil mauta fi tarfin wala nafasin. Janganlah pernah merasa aman dari kematian meski hanya sekejap mata atau dalam setiap helaian nafas. Tidak, jangan pernah lalai. Walau tamanta bil hujjabi wal harasi, meskipun engkau berlindung di balik tirai atau dikawal oleh para penjaga. Wa'lam bi anna sihamal mauti nafidah, dan ketahuilah bahwasanya panah-panah kematian itu akan menembus fi kulli mudarra'in minna wa mutarrasin, pada setiap orang di antara kita, baik yang memakai baju besi maupun yang membawa perisai. Ma balu dinika tardo antudan nisahu, ada apa dengan agamu sehingga engkau rela mengotorinya? Wa sauba nafsika magsulun minad danasi, padahal baju tubuhmu selalu dicuci dari kotoran. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, engkau mengharapkan keselamatan namun tidak menempuh jalannya. Inna safinata la tajri alal yabas, sesungguhnya perahu tidak akan berjalan di atas daratan. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh penyair ini kepada Harun ar-Rasyid. Ya, artinya jangan pernah merasa aman dari yang namanya kematian, walaupun engkau berada di istana yang kokoh, walaupun engkau memakai baju besi, walaupun engkau memakai tameng. Baik, maka mendengar nasihat ini Harun ar-Rasyid pun menangis. Ya, jadi kematian pasti akan datang, walaupun kita dijaga di bangunan yang kokoh, walaupun banyak pengawal. Ya, toh pengawal juga akan mati, ya kan? Makanya Allah berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh, pasti yang namanya kematian itu akan mendatangimu. Tidak ada tempat kita untuk bersembunyi. Dan harta sebanyak apapun, kekuasaan sekuat apapun tidak akan mampu yang menunda kematian. Ya, jangan dikira wah banyak harta nih, kau aja hidup beberapa tahun, ya udah bisa. Ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Begitu juga Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu mempunyai ajal atau batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak pula meminta percepatan. Yang namanya ajal itu sudah pasti waktunya, tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa dipercepat. Nah, sebagian orang kafir ya, yang tidak beriman kepada Allah, berpikir bahwasanya harta itu bisa membuat kekal, maka langsung dibantah oleh Allah di dalam surah Al-Humazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dan dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya. Maka dibantah oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak. Maka kalau sudah datang, sekali lagi kita tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu.
Jadi tidak ada yang bisa lari dari yang namanya kematian. Dan sebagian ulama menjelaskan ketika menafsirkan ayat ini, mulaqikum, menemui kalian, ya, kematian itu mendatangi dari arah depan, bukan dari belakang. Karena mulaqi itu kan berhadapan seperti ini. Ya kan tadi kita katakan kita ini seperti di satu rel untuk tujuan yang sama, satu titik yang sama, yaitu kematian. Ya. Cuman kita tidak tahu siapa yang sampai duluan. Nah, itulah yang namanya kehidupan, ya. Yang namanya orang hidup pasti akan mati, akan merasakan kematian. Baik, kayaknya sudah azan. Kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka sudah menjadi sunnatullah, ya, ada perkara-perkara yang senantiasa memiliki pasangan di dalam kehidupan ini. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada tua, ada muda. Begitu juga ada yang namanya kehidupan dan juga kematian. Seorang penyair berkata, samaniyatun la budda minha 'alal fata. 8 perkara yang pasti dialami oleh setiap pemuda atau setiap orang. Wala budda an tajri 'alaihi tsamaniyah, dan 8 perkara itu pasti akan berlaku padanya. Sururun wa hammun, yaitu kebahagiaan dan kesedihan. Wajtima'un wa furqatun, pertemuan dan perpisahan. Ya, perpisahan ini bisa berpisah badan atau berpisah dengan kematian. Wa yusrun wa usrun, kemudahan dan kesulitan. Summa saqmun wa afiyatun, sakit dan sehat. Artinya itulah sudah sunnatullah yang berlaku di kehidupan ini. Ya, dan ini tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Dan kematian pasti akan datang dan tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Bahkan dia adalah seorang nabi, tidak ada yang bisa lari dari yang namanya kematian. Makanya Nabi SAW bersabda, Atani Jibril alaihi salam, Jibril datang kepadaku. Faqala, dia mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Dan ini sesuai dengan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka, yaitu para nabi, juga mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapa yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, dan itu suatu kepastian. Ya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu, sesungguhnya engkau akan dibalas. Baik, ini adalah pernyataan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Nabi SAW saja bisa meninggal, bisa mati, maka kita juga pasti akan mati. Makanya kisah dari Nabiullah Daud alaihi salam
Kita tahu bahwasanya Nabiullah Daud selain beliau adalah seorang nabi, beliau juga seorang raja, ya kan? Kan di antara para nabi itu ada yang jadi raja. Siapa? Daud. Di antaranya juga anaknya yaitu Sulaiman. Dan kita mengetahui bagaimana hebatnya Nabiullah Daud, kuatnya Nabiullah Daud. Ya. Maka dakhala malakul maut ala Daud alaihi salam. Malaikat maut mendatangi Nabi Daud alaihi salam. Faqala, lalu dia mengatakan, "Man anta?" Apa artinya man anta? Siapa kamu? Oh, bisa ya bahasa Arab lah ya. Baik, siapa kamu? Maka dia menjawab, "Analladzi la yahabul muluk." Ya. Aku adalah yang tidak gentar kepada raja-raja. Wala tamna'u minhul qusur wala yaqbalu rasya. Dan tidak terhalang oleh istana-istana dan tidak menerima suap. Nah, ingat malaikat maut itu tidak menerima suap ya. Kalau bisa dikasih suap biar ditunda kematian. Ini kada kawa. Ya. Faqala, maka Nabi Daud pun mengatakan, "Idzan anta malakul maut." Oh, kalau begitu engkau adalah malaikat maut. "Wa inni lam asta'id ba'd." Ya, dan aku tidak siap, kata Nabi Daud. Ya, ketika didatangi malaikat maut, Nabi Daud mengaku bahwasanya beliau tidak siap untuk mati. Faqala lahu, maka malaikat maut pun berkata kepadanya, "Ya Daud, wahai Daud, aina fulan jaruk? Ai fulan qaribuk?" Mana si fulan tetanggamu? Ya, yang mana si fulan itu selain tetangga juga kerabatnya Nabi Daud. Mana dia? Maka kata Nabi Daud, "Mata, dia sudah meninggal." "Ama kana laka fi mauti haula'i ibratun litasta'idda biha?" Tidakkah kematian mereka, ya tetanggamu, qaribmu itu, ya bisa menjadi pelajaran bagimu untuk engkau jadikan persiapan? Ya. Jadi kematian dingsanak kita tuh harusnya menjadi ibrah bagi kita, untuk kita juga bersiap-siap karena suatu hari kita akan sama seperti dia. Ya, maka akhirnya malaikat maut pun mencabut nyawanya Nabi Daud alaihi salam. Coba, sekuat apapun, setinggi apapun, sekaya apapun seseorang, tidak bisa yang lari dari yang namanya kematian. Bisa jadi kita melihat, ya ada papan pengumuman di situ kan, nama si fulan, umur fulan, meninggal sekian-sekian. Ya. Nanti suatu saat nama kita yang tercantum di situ. Ketika kita mengantarkan mayat saudara kita ke kuburan, maka suatu saat kita yang akan dibawa ke kuburan. Maka yang namanya kematian pasti akan mendatangi kita, ya, kalau sudah sampai ajalnya. Dan ayat yang sering dibacakan bahwasanya kita semua ini akan merasakan kematian. Gimana bunyinya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Baik, setiap nafs, nyawa atau jiwa, dha'iqatul maut, dha'iqah apa artinya? Pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka di sini pertama Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kullu, setiap, dan kullu itu adalah lafaz umum. Ya, jadi lafaz yang paling kuat menunjukkan keumuman itu adalah kullu. Dan ini sama kullu bid'atin dolalah, ya, ini menunjukkan seluruhnya. Maka yang namanya kematian mencakup umum, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, pejabat atau rakyat jelata,
terkenal ataupun tidak terkenal. Jadi yang namanya mengingat kematian itu tidak hanya untuk orang tua saja. Yang sudah tua-tua hanya ingat kematian, enggak. Ya, muda-muda pun sudah selayaknya untuk mengingat kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz dha'iqatul maut. Dzaka yadzuqu, ya. Itu biasanya digunakan kata kerja dzaka yadzuqu dha'iqah itu digunakan untuk gawian lidah, untuk merasakan makanan, ya, atau mencicipi istilahnya. Jadi seolah-olah artinya di sini setiap kalian atau setiap yang bernyawa pasti mencicipi yang namanya kematian. Baik. Dan sebagaimana kita tahu yang namanya lidah ketika merasa itu kan merasakan pahit, asin, manis dan seterusnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kata dha'iqah yang artinya mencicipi? Maka para ulama menjelaskan ini merupakan kiasan bahwasanya kita akan merasakan kematian sebagaimana kita merasakan ya makanan kita, menunjukkan akan dekatnya kematian. Jadi yang namanya kita minuman kan minum sesuatu yang dekat, menunjukkan bahwasanya kematian itu dekat. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya namanya kematian itu benar-benar masuk ke dalam raga kita dan kita akan merasakannya. Apalagi banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya yang namanya kematian itu pedih dan perih. Dan itu ya terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan la ilaha illallah innalil mauti lasakarat. Ya, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya untuk kematian itu ada yang namanya sakarat. Sakarat itu apa? Sakaratul maut orang. Itu apa tuh? Muqaddimah sebelum seseorang meninggal. Dan itu kondisi yang berat menjelang kematian. Itu disebut dengan sakaratul maut. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Seketika itu datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Yang namanya sakaratul maut itu hak. Itulah yang dahulu engkau hendak hindari. Sakaratul maut itu diambil dari kata sakara. Apa artinya sakara? Yaskuru. Bukan syakara yashkuru, ya, bukan pakai shin, tapi pakai sin. Sakara yaskuru artinya mabuk. Orang mabuk tuh kayak apa, Pak? Kada sadar, tertutup otaknya, tertutup akalnya, ya, tidak lagi bisa membedakan yang ini dan itu. Ternyata untuk istilah ini digunakan kata ini sakarat, berasal dari kata sakarat tadi. Baik, maka ketika kondisi sakaratul maut, bisa jadi seseorang mengalami kondisi yang sangat berat, sangat payah, karena ini kondisi antara hidup dan mati, ya, dan antara sadar dan tidak sadar, itu kondisi sakaratul maut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi sakaratul maut ketika orang-orang zalim atau orang-orang kafir itu dicabut nyawanya dalam surah Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi gamaratil maut, dalam tafsirnya sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Seandainya saja engkau melihat pada waktu-waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat itu memukul-mukul dengan tangannya sembari mengatakan, keluarkanlah nyawa kalian, atau keluarkanlah nyawamu. Itu beratnya sakaratul maut yang dihadapi orang-orang kafir, ya. Jadi dipaksa untuk keluar. Bahkan disebutkan basitu aidihim, mereka menjulurkan tangan-tangan mereka untuk memukuli orang ini supaya keluar nyawanya. Ini kondisi sakaratul maut orang kafir. Adapun orang mukmin, ya, maka dicabut nyawanya dengan penuh kelembutan.
Ya, tapi yang namanya sakaratul maut ya tetap saja ada kepayahan di situ. Dan perkara ini yaitu sakaratul maut, baik itu dalam kondisi lembut kah atau dalam kondisi payah kah, itu adalah perkara yang gaib, yang kita tidak bisa melihat. Ya, bisa jadi kita melihat kondisi tubuh orang yang sakaratul maut itu dalam kondisi baik, bahkan mungkin sebagian mereka tersenyum padahal ia tersiksa. Bisa jadi, karena ini adalah perkara gaib, ya. Walaupun memang terkadang Allah tampakkan, cuman ini jarang, ya. Hukum asalnya perkara ini adalah perkara gaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Ya, disebutkan oleh ahli tafsir kerasnya itu seperti seseorang yang menarik menarik panah, ya. Yang namanya menarik panah itu kan supaya kencang, itu kan dengan maksimal dia tarik. Maka seperti itu gambaran para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Dan semakin seseorang beriman kepada Allah, maka semakin mudah dicabut nyawanya, ya. Dalam ayat berikutnya, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Baik, maka hiasilah diri dengan ketakwaan, karena semakin kita bertakwa kepada Allah, maka semakin mudah kita ketika dicabut nyawanya. Baik, tapi bagaimanapun yang namanya sakarat, kesusahan menghadapi kematian itu pasti ada, ya. Bahkan juga dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW pun merasakannya, ya. Tetapi beliau meninggal dengan penuh ketenangan. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula id balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin." Kalau begitu, mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat orang yang sekarat? Kami lebih dekat kepadanya, orang yang sekarat tersebut, daripada kamu. Jadi maksudnya gini, ketika kita menghadapi orang-orang yang sedang sekarat, ya, orang yang mengingkari kematian, Allah tantang, kenapa tidak engkau tahan supaya nyawa itu tidak keluar? Tidak ada yang mampu, ya. Dan ketahuilah bahwasanya ketika kita melihat orang yang sedang sakaratul maut, maka malaikat itu lebih dekat daripada kita, walaupun kita hadir pada waktu itu, ya. Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ini menunjukkan bahwasanya proses pencabutan nyawa itu adalah hal yang gaib. Sakaratul maut itu adalah hal yang gaib. Maka mengapa jika kamu tidak diberi balasan, kamu tidak mengembalikannya nyawa itu kalau kamu orang-orang yang benar? Tentunya ini membantah orang-orang yang mengingkari akan hari kebangkitan. Baik. Begitu juga dalam firman Allah dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali tidak apabila nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Yang namanya kematian kada ada obatnya. Baik, siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada. Dia yakin bahwa itu adalah waktu perpisahan. Jadi orang-orang kafir yang mereka terlena dengan dunia, yang mana mereka mengingkari, ya, akan adanya kematian atau adanya kebangkitan setelah kematian, ketika dicabut nyawanya pada waktu itulah mereka yakin, ya. Cuman tidak ada tidak ada faidahnya lagi bertaubat pada waktu itu, ya. Wal tafatis saqu bisaq, dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan, artinya sudah dipasangkan kain kafan. Baik, kepada Tuhanmu lah pada hari itu manusia akan digiring. Dan kalau sudah kematian datang, segalanya akan terasa berat. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata,
wala huznun yadumu wala sururun. Tidak ada kesedihan yang abadi, tidak pula kebahagiaan yang abadi. Maksudnya di dunia. Ya, sesengsara apapun seorang di dunia pasti pernah merasakan kebahagiaan. Dan sebahagia apapun seseorang di dunia pasti pernah merasakan kesedihan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Wala bu'sun 'alaika wala rakha'u. Tidak ada kemalangan bagimu dan tidak pula kemakmuran. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in, jika engkau memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau dan penguasa dunia itu akan sama, ya. Kan kebahagiaan itu berada di mana? Dalam hati. Kalau hati itu sudah merasa cukup, maka kita akan bahagia sebagaimana bahagianya seorang raja dunia. Bahkan raja mungkin lebih parah kondisinya daripada kita. Yang penting kalau kita memiliki sifat nerimo, ya istilah, atau qanaah, maka kita akan senantiasa bahagia. Wa man nazalat bisahatihil manaya, dan siapapun yang kematian menghampirinya, fala ardun taqihi wala sama'u, maka tidak ada bumi yang melindunginya, tidak pula langit. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari kematian. Idza nazalal qada'u daqal qada'u wa ardullahi wasi'atun walakin, dan bumi Allah itu luas tetapi idza nazalal qada'u daqal qada'u, jika takdir telah datang maka ruang pun terasa sempit. Da'il ayyama taqdiru kullahin, biarkanlah hari berkhianat kapan saja. Fama yughni 'anil mautid dawa'u, karena obat tidak berguna untuk menghadapi kematian. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, aksiru zikra hadhil ladzat, yaitu al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wasa'ahu alaih. Karena jika kematian itu diingat oleh orang yang sedang dalam keadaan susah hidupnya, maka hal itu akan meringankan kesusahan. Gimana tuh? Orang yang susah, miskin, ya, kalau dia mengingat kematian, dia akan merasa ringan. Karena kemiskinan, rasa sakit, kesusahan yang dia hadapi itu hanya sebentar. Toh nanti akan ada kematian. Kesusahan ini tidak akan berlangsung lama. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Dan juga jika diingat oleh orang yang sedang lapang, orang kaya, maka akan bisa membatasi kebahagiaannya itu. Kalau yang ingat itu adalah orang yang kaya, sering diberikan nikmat, maka dia tidak akan terlalu senang dengan kenikmatan tersebut. Kenapa? Karena ini pasti akan dia tinggalkan. Jadi yang namanya mengingat kematian itu berguna bagi orang-orang yang susah dan juga berguna bagi orang-orang yang kaya. Orang-orang yang susah, maka mereka akan terasa ringan menghadapi kehidupan, karena ini kehidupan hanya sementara. Dan juga orang-orang kaya tidak akan terlena dengan kehidupan mereka yang serba mewah, ya, karena ini pasti akan dia tinggalkan. Jadi ini adalah petunjuk Nabi SAW agar kita senantiasa mengingat kematian. Makanya ketika sahabat radhiyallahu anhum dalam perang Khandaq, apa yang mereka lakukan, Pak? Menggali parit yang mungkin panjangnya berapa, 5 kilo lebih, ya, untuk menghadapi Al-Ahzab, ya, musuh-musuh yang jumlahnya 10.000, sementara mereka cuma kurang lebih 3.000. Mereka menggali parit yang sangat panjang, dalam dan lebar, supaya kuda tidak bisa loncat dan seterusnya. Padahal dalam kondisi itu mereka kelaparan dalam musim yang dingin. Maka bagaimana cara Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabat? Maka Rasulullah ketika itu juga ikut menggali parit. Beliau mengatakan, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya sejati itu adalah kehidupan akhirat. Jadi secapek apapun, sesusah apapun hidup di dunia, maka ketahuilah bahwasanya kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, fa'akrim al-ansara wal muhajir, dan muliakanlah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Baik, maka jangan bangga dengan hidup kaya di dunia kalau ternyata miskin di akhirat, ya. Jangan pernah pandang remeh orang yang mungkin lebih rendah secara ekonomi daripada kita, karena bisa jadi dia lebih kaya nanti di
di akhirat. Ya, harapan kita semua adalah kita kaya di dunia maupun di akhirat. Ya, semoga Allah menjadikan kita kaya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sebagai penutup kajian kita malam hari ini, ya, seorang salaf mengatakan, aku tidak mau meninggalkan yang namanya mengingat kematian. Kenapa? Karena aku takut hatiku ini rusak, katanya. Orang yang lalai dari kematian, dia akan bermaksiat, tidak menjaga matanya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga tangannya atau kakinya, yang itu mengotori hati dia. Ingatlah bahwasanya 1 detik kita beramal di dunia ini, kata Syekh Al-Sa'di rahimahullah, ya, 1 detik yang kita gunakan beramal di dunia ini seperti mengucapkan la ilaha illallah atau astaghfirullah, bisa jadi ya balasannya di akhirat kelak adalah sebesar dunia ini, 1 detik. Ya, cuman yang menjadi realita yang ada, banyak di antara kita yang membuang waktunya, membuang umurnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebabnya apa? Karena kurangnya mengingat kematian tadi. Baik, nah inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.